Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga ini berarti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Nanda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruang konseling. Kenapa? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahapan lainnya. Menjawab pertanyaan Mas Rizky, silakan Dr. Farah juga yang melakukan uji visum et repertum dan tersangka yang mengakhiri hidupnya. Silakan dokter. Di instalasi forensik Sakit Polri Kramat Jati pada 23 November 2025 sekitar pukul 11 siang. Kemudian ada perintah untuk dilakukan pemeriksaan luar dari Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan pukul 1:25, itu dilakukan oleh rekan saya, Dr. Arfiani, spesialis forensik dan medical. Dari hasil pemeriksaan beliau, itu dapatkan jenazah laki-laki berusia 49 tahun bergolongan darah O. Kemudian ditemukan adanya luka cetekan yang melingkari leher. Itu diduga sesuai dengan pola gambarannya, sesuai dengan kasus gantung. Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lainnya pada permukaan tubuh lainnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Itu ya dari penjelasan Dr. Farah terkait dengan visum et repertum. Kami warga untuk dilakukan otopsi, tapi pihak belum berkenan. Kita menghormati proses kedukaan dari pihak keluarga. Sebelah kiri, ya silakan, Mas. Saya Ivan Aidian. Terkait dengan ini bisa dielaborasi lagi. Tadi disebutkan bahwa pelaku ini ada saksi. Ini yang tertentu ini siapa? Dan mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan latar belakang dari pelaku ini, kenapa latar belakang pelaku dengan pihak tertentu itu, gitu Pak. Kemudian yang kedua Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak kronologi bagaimana si korban ini akhirnya bisa ditemukan. Mungkin Pak kalau diurusin pakai bahan apa dan Terima kasih yang kami hormati Bapak Kabid Polres dan rekan-rekan media semua. Oke, untuk memperjelas bahwa hasil penyidikan kami berdasarkan alat bukti yang ada, 2 alat bukti yang ada kita menyimpulkan dan sudah kita gelarkan sebagai tersangka. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada, motif dendam pribadi dengan jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk pembunuhan itu terhadap anak, karena ini ialah anak dari tersangka. Mungkin itu. Untuk kronologi korban ditemukan berdasarkan saksi-saksi kunci yang sudah kita periksa, inisial G, yang mana saksi kunci itu yang diajak oleh untuk mengambil dan mengambil plastik itu. Tapi plastik isi, tapi untuk isinya dia menyatakan bahwa dia tidak tahu dan disampaikan oleh
oleh tersangka bahwa isinya bangkai anjing, mohon maaf, bangkai anjing gitu. Tapi dia nggak ngecek lagi. Alhamdulillah berkat bantuan dan doa semua dan dibantu oleh dengan K9, unit K9 dari Mabes Polri dan juga dari Polda, kita menemukan adanya kerangka manusia yang diduga korban Alvaro AKM. Pada saat menentukan beli ialah menggunakan